kita. Maka fanatik agama kita tidak kemudian menyalahkan agama orang lain. Itulah yang dimaksud dengan toleransi. Kalau mereka, saya mengajak kepada kita semua untuk tidak, intinya selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena izin dan perkenannya, kita bersilaturahim, berwajah di tempat ini dalam rangkaian untuk kita berbagi informasi, termasuk kita memberi informasi dan share, atau mungkin bisa kita menyampaikan semacam curhatan tentang kondisi kedaerahan yang terkait dengan agenda daerah dan agenda bangsa kita yang berkaitan tentang masalah radikalisme dan kekerasan dalam rumah tangga. Dari digitalisasi, maka Kementerian Agama juga secara lembaga menjadikan akses data melalui transformasi digital. Tidak bisa kita tahu seperti apa perkembangan agama kalau kita hanya nanti mengirim surat, kemudian nanti 1 tahun baru muncul informasi, nanti kita punya informasi tidak terupdate. Nah, ini gambaran saja dari program Kementerian Agama. Intinya bahwa program Kementerian Agama ini dalam rangka untuk mengawal bangsa dan negara ini supaya senantiasa berada dalam kehidupannya yang harmonis, yang damai, nyaman, tentram, sehingga nanti kita akan bisa hidup bahagia dengan bisa beraktivitas dalam pendidikan, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Tidak masuk pada konteks radikal, sebenarnya radikal secara umum itu terjadi di mana-mana, Hanya memang yang dimaksud barangkali dalam konteks radikalisme barangkali di situ. Karena radikal itu secara umum semua ingin mengadakan perubahan secara total dengan jadi radikal itu semua ibadah radikalisme tadi menjadi sebuah, jadi dia persisten. Kenapa dia persisten? Karena di rumah tangga bisa terpola radikalisme. Kalau misalnya kelompok rumah tangga itu juga memiliki perilaku radikal, bisa terpola apa itu? Benar-benar sekali. Pemimpin rumah tangga kita tahu adalah laki-laki. Kemudian yang madrasatul ula, kalau dalam Islam, maaf ya, yang bukan Islam nanti menyesuaikan. Kalau dalam Islam itu al-ummu amal madrasatul ula, bapak ibu itu adalah pendidik pertama dalam rumah tangga. Nah, kepala keluarga, pembina rumah tangga, ibu rumah tangga menjadi pendidik pertama dan utama ketika memiliki perilaku yang atas seperti mana maka pemikiran agama dulu, perilaku pribadi yang terbentuk dalam kehidupan rumah tangga itu akan menjadi potensi mereka untuk memiliki pemikiran dan sikap radikal. Sehingga ketika masuk di agama itu tidak susah, segala masing-masing. Orang Nabi atau Islam berkata oleh Syekh Imam Nawawi Al-Albani yang mengatakan bahwa pendidikan pertama dalam keluarga itu adalah pendidikan ketauhidan, pendidikan keimanan, supaya anak-anak itu apapun posisinya itu kalau punya fondasi dasar keimanan maka dia bisa membimbing diri jadi dokter yang beriman, jadi pegawai yang beriman, jadi anak-anak yang beriman, jadi petani yang beriman, apapun posisinya fondasi dasarnya orang beriman. La tusyrik ya bunayya. Kalau dalam Islam itu Luqmanul Hakim mewasiatkan, ya bunayya la tusyrik billah, hai anakku jangan kau syirikkan Allah. Itu adalah ketauhidan. Jadi radikal akan muncul. Radikalisme di dalam agama itu banyak terjadi. Papamu tadi sudah contohkan. Ada yang sudah di blacklist, bukan blacklist, di blacklist, diberikan blok merah. Di blok merah, sudah di blok merah itu ada beberapa organisasi Islam kita yang sudah kategori radikal ingin mengganti NKRI menjadi negara yang lain. Jadi ketika misalnya ingin menciptakan negara yang baru, dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa, dan ku coba lagi.
konsekuensinya adalah kita akan taruhannya. Taruhannya itu kalau untuk mengambil negara untuk reformasi Islam kita adalah terkait mengorbankan penduduk-penduduk kita. Karena kalau dalam konteks kenegaraan kita dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. ketika misalnya kita berbeda, kita menghargai, maka itu yang disebut dengan toleransi. Jadi toleransi hadir adalah untuk menghargai perbedaan yang ada. Karena di dunia ini tidak akan bisa sama semua pendapat, tidak akan bisa sama semua aktivitas dan lain sebagainya. Kan ku Maka kejar perbedaan yang ada di dunia ini mimpi, tidak bisa sama sampai hari kemudian, sampai hari kiamat. Maka dibangunlah yang tak namanya ada toleransi atau kata saling tidak, ku menghargai. pasti bisa. Karena ketika kita paksa orang beragama, Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. ketika yang dia sampaikan dulu yang salah, maka dia Pasti bisa. adalah yang namanya kegaduhan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Maka mengancam daripada disharmoni dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk dalam berbangsa dan bernegara. Jadi sebenarnya pemikiran radikal atau pemikiran yang baik itu berada pada posisi Andaikan aku bisa Robert Owen, melayani pakar pendidikan dunia, pakar pendidikan dunia Robert Owen, yang untuk kita di Indonesia diajar dengan menyampaikan bahwa faktor keberhasilan suatu daerah dan generasi yang akan datang itu sangat ditentukan oleh pendidikan, sangat ditentukan oleh pendidikan. Jadi generasi yang akan datang itu dipengaruhi oleh pendidikan. Kalau mau itu adalah pendidikan. Dan pendidikan yang dimaksud itu melalui lingkupnya ada tiga, menurut Robert Owen dan yang pertama adalah lingkup keluarga. Dan diri. dalam Islam juga itu bahwa Kan pendidikan ku pertama kejar adalah mimpi, keluarga. Kemudian dan yang ku kedua terbang adalah tinggi, pendidikan sekolah. tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Include pemerintah. Dan ku coba lagi, Nah, di rumah tangga ditemani pagi, itu mau mulai tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Serius kali ini, semua anak yang lahir dalam keadaan suci. Hanya orang tuanya barangkali boleh jadi menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, dan seterusnya. Itu tergantung jadi anak-anak suci. Nah, sama ketika kita berada pada dalam anak-anak sekalian, kalau ada Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu beranikan diri. Kan ku kejar mimpi,
pendidikan kita yang mempengaruhi daripada itu ada 3 satu kedua. Nah, untuk lebih luas lagi dalam masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian, untuk kita yang punya anak-anak, Kan ku kejar mimpi, dan ku terbang tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Banyak anak yang sudah tidak tahu sama orang tua. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Stakeholder kita atau jangan nanti kita di sini sekarang kita membangun image, kita menyandang sebuah predikat karena momentum atau mungkin karena sesuatu. Padahal ketokohan itu tidak harus karena yang sifatnya pragmatis misalnya. Ketua Badan dan Bapak Ibu sekalian, Pak Rejin dan Pak Polres, kami di Kementerian Agama sudah mewujudkan daripada 7 program prioritas kemenangan ini secara nasional di tingkat daerah. Itu pemberdayaan penjuru agama kita, pemberdayaan penjuru agama Islam kami sudah pembinaan majelis taklim. Jadi salah satu benteng itu anak-anakku sekalian dan yang Islam itu hadir di tempat-tempat yang penuh dengan keramaian. Salah satunya adalah jadi majelis taklim dan hadir di sana penjuru agama. Jadi peran kelembagaan secara kementerian itu kami berada di penjuru agama. 148 penjuru agama Islam tersebar di Kabupaten Konawe yang hanya mengandalkan gaji 1 juta rupiah satu bulan. Gajinya penjuru agama 1 juta rupiah satu bulan. Kerjanya hari-hari. Mungkin majelis taklim, mungkin PPI-nya ada PPI-nya ada orang tua. Gajinya cuma 1 bulan. Hari-hari yang membina, tidak kenal kami, tidak kenal siapa, tidak kenal saudara. Tapi kita punya salah satu kekuatan dan hati kemenangan Allah ikhlas. Kita berarti tidak ada juga ada sedikit, tapi kita kedepankan ikhlas. Tapi ini kita gunakan. Apa gunanya? Itu tadi untuk menggembleng, minimalisir radikalisme dan kekerasan sejak dini. Yang kedua, ditambah lagi harus kita perlu berguru baik. Guru baik yang ada di Kemenak, ada guru baik juga yang di Dignas. Ya, guru pendidikan agama Islam kami berperan tidak hanya secara formal, tetapi ada juga ada kegiatan ekstra yang kita bangun. Makanya ini kata tim sebenarnya anak-anak sekalian lebih bagus sih bukan anak sekalian yang organisasi dan kreativitas keterampilan. Kita punya majelis taklim. Alhamdulillah kolaborasi kita dengan kita daerah, ada BKMT kita. Untuk saya di wilayah Wonosobo termasuk Pak pada ini kita satukan di kecamatan Wonosobo dan di masjid keluarga juga majelis taklim dari desa ke desa. Ada beberapa desa yang berada di sebagai pengembang saya salah satu pembina dari BKMT. Itu akan tidak berjalan dari masjid ke masjid, bukan cuma per bulan, tetapi per minggu setiap hari sore dan sore berjalan. Itu bagian dari kita bisa kita sampaikan dan juga FKB kita bersama dengan ini MUI, ada juga kita organisasi besar seperti Muhammadiyah, NU, ada Ikatan Pemuda Muhammadiyah, ada NU Ikatan Pemuda Pelajar namanya, kemudian ada BKPRMI, kebetulan ketua BKPRMI Kabupaten Konawe saya, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid untuk Islam. Nanti sibukan di sini kegiatan positif. Jadi kita semua kebetulan lagi yang kita jadi secara pribadi memang lagi-lagi pengaruh sosial tadi itu bagaimanapun Pak
berhasil dan kita semua berbuat. Tapi kalau misalnya lebih banyak yang tidak menghendaki, maka susah untuk kita wujudkan daripada harapan kebaikan yang kita inginkan. Ada satu kata yang paling akhir saya closing untuk materi saya ini, bahwa kejahatan yang terorganisir atau keburukan yang terorganisir, tersistem atau lebih banyak, itu bisa mengalahkan kebaikan yang berjalan sendiri atau tidak terorganisir. Jadi biarpun kita berbuat baik, tapi kalau lebih banyak yang berbuat jahat, maka susah untuk kita bendung itu. Maka kita bangun, anak sekalian generasi muda, kita punya kita punya guru-guru, kita punya tokoh-tokoh, kita punya pemerintah, distrik kita, pemerintah kita, maka insya Allah dalam Islam, kalau ini dilakukan, maka radikalisme, kekerasan rumah tangga bukan tidak ada, karena di sana juga ada yang seperti itu, tetapi minimal bisa dia berkurang. Nanti akan saya kasih informasi, ada data dari pihak Polres, pelanggaran kriminal terbanyak di Jawa ada di wilayah kategori radikalisme, kekurangan kami berlangsung lahir dan perhatian dan perkenaan yang diberikan kepada wakil koordinator dan dicapai terima kasih. Mungkin ada sesi yang saya beri kesempatan, bolehlah mungkin karena sudah dari Pak Moderator mungkin modelnya Pak berjalan secara satu kali nanti kami manusia dan